History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. Gencatan senjata Gaza sudah berlangsung sejak 10 Oktober. Kini, gencatan senjata antara Israel dan Hamas memasuki tahapan baru setelah fase pertama berlangsung, yakni penarikan pasukan Israel, pertukaran tahanan, dan masuknya bantuan kemanusiaan. Memang fase ini belum sepenuhnya dipatuhi oleh Israel. Contoh konkret, militer Zionis masih melancarkan serangan artileri dan udara ke Gaza, yang sejak gencatan senjata berlaku telah menewaskan sekitar 100 orang. Salah satu isu paling disoroti saat ini adalah pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan telah menghubungi 5 negara membahas pengiriman pasukan penjaga stabilitas keamanan di Gaza. Seorang pejabat Amerika mengatakan 5 negara tersebut adalah Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Azerbaijan. Trump mengatakan upaya untuk menstabilkan Gaza harus berlanjut dan pasukan internasional segera dikerahkan ke wilayah kantong tersebut. Usai bertemu Emir Qatar Sheikh Tamim pada pekan lalu, Trump menegaskan perdamaian yang langgeng harus terwujud di Gaza. Qatar bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diperlukan. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pemerintahannya yang akan menentukan negara-negara mana saja yang bisa mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Israel mengungkapkan kekhawatiran mengenai pasukan penjaga perdamaian tersebut. Ini menjadi sinyal Israel tak akan membiarkan Gaza dijaga oleh pasukan dari negara-negara Muslim yang dianggap tidak menguntungkan posisi militer Zionis. Netanyahu menegaskan Israel yang akan menentukan pasukan mana yang akan diterima. Namun, dia tetap menghormati pilihan serta berkonsultasi dengan Amerika Serikat mengenai negara-negara mana saja yang bisa diterima di Gaza. Hanya saja Netanyahu juga menegaskan Israel adalah negara merdeka dan menolak anggapan bahwa pemerintah AS bisa mengendalikan dan mendikte kebijakan keamanan Israel. Menurut Netanyahu, hubungan Israel dan AS hanya sebagai mitra. Keputusan ini memicu pertanyaan besar, apakah Israel akan menolak Indonesia dan negara-negara Muslim lain sekutu dekat Palestina? Apalagi Netanyahu pekan lalu mengisyaratkan akan menolak kehadiran pasukan Turki di Gaza untuk peran apapun. Memang hubungan Turki-Israel yang dulu hangat kini mencapai titik rendah selama perang Gaza. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam keras serangan Israel, bahkan menghentikan seluruh kerjasama dengan negara Yahudi itu. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Padahal Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia siap mengirim pasukan ke Gaza di bawah mandat PBB. Dalam pidatonya di sidang umum PBB ke-80 pada September, Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia mengirim tambahan 20.000 pasukan ke berbagai wilayah konflik dunia, termasuk Gaza. The peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Prabowo turut menyoroti pentingnya keberadaan PBB sebagai wadah menjaga perdamaian internasional. Penegasan itu disampaikan kembali Prabowo di Mesir saat mengikuti KTT Perdamaian Gaza. Prabowo menuturkan pembahasan terkait pengiriman pasukan perdamaian masih pada tahap awal dan membutuhkan koordinasi teknis mendalam. Sikap teguh Indonesia untuk memulihkan keamanan Gaza tersebut bahkan dipuji oleh Trump yang menyebut Indonesia sebagai negara besar dan kuat. With us is President Prabowo, very incredible man of Indonesia. President.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tampaknya mendukung Israel. Dia mengatakan pasukan internasional yang dikirim ke Gaza harus berasal dari negara-negara yang nyaman menurut Israel. Banyak negara telah menyatakan minat untuk berpartisipasi, baik secara finansial maupun mengirim pasukan atau keduanya. Namun perwujudannya membutuhkan resolusi PBB atau perjanjian internasional, karena beberapa negara mensyaratkan mandat PBB untuk bisa mengirim pasukan penjaga perdamaian. Rubio juga mengatakan pemerintahan Trump menginginkan negara-negara Arab untuk mengirim pasukan serta menyumbang dana untuk rekonstruksi Gaza. Lantas, seperti apa keputusan akhirnya? Semoga saja ucapan Trump terbukti bahwa pasukan perdamaian PBB segera tiba di Gaza. Warga Gaza membutuhkan keamanan yang sesungguhnya tanpa ada pelanggaran gencatan senjata. Simak terus berita-berita mengenai perkembangan kondisi Gaza di inews.id. Saya Anton Soehartono, sampai jumpa.